Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Fitriani, kelas RA1 semester 2 dengan NIM 8622410015, prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik di dalam dunia pendidikan. Nah, setiap anak yang sedang belajar di sekolah pasti memiliki perubahan, baik secara fisik, cara berpikir, atau perasaan, maupun cara dia bergaul. Nah, perubahan-perubahan tersebut juga bisa disebut sebagai perkembangan. Di dalam dunia pendidikan, penting bagi guru atau orang dewasa untuk memahami bagaimana anak-anak itu berkembang, supaya proses pembelajaran juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya apa sih perkembangan peserta didik itu? Jadi, perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada diri anak-anak dari waktu ke waktu sejak dia kecil sampai dia dewasa. Nah, perubahan ini juga sering terjadi secara alami karena usia atau mungkin karena pengaruh dari lingkungan, keluarga, atau yang lain-lain. Nah, di sini juga ada bagian-bagian perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu yang berkaitan dengan tubuh seorang anak itu, seperti tinggi badan, berat badan, ataupun kemampuan gerak. Misalnya, semakin anak itu besar, maka semakin lincah dan kuat juga dia dalam beraktivitas. Yang kedua yaitu perkembangan cara berpikir atau kognitif. Nah, jadi anak-anak itu belajar memahami hal-hal baru atau berpikir secara logis dan memecahkan suatu masalah. Nah, contohnya itu seperti anak-anak yang tadinya hanya mengerti benda-benda di sekitarnya, tapi lama-lama bakal mencari konsep nih, seperti angka atau waktu. Nah, yang ketiga ada perkembangan emosi dan sosial. Jadi seorang anak itu belajar untuk mengatur perasaannya dan bagaimana cara dia bersikap terhadap orang lain. Nah, mereka juga mulai tahu nih bagaimana nih cara berteman, cara bekerja sama, atau mungkin menghadapi konflik. Nah, yang terakhir ada perkembangan moral dan spiritual. Ini tuh tentang bagaimana mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mereka mulai mempunyai keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa penting dipahami dalam pendidikan? Jadi, memahami perkembangan anak itu, guru bisa menentukan nih bagaimana metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anak itu, atau mungkin memberikan semangat untuk anak-anak itu belajar, dan menyadari kalau ada anak yang kesulitan belajar atau mungkin dia tuh membutuhkan perhatian khusus, dan memberikan bimbingan atau dukungan yang sesuai dengan anak tersebut. Nah, setiap anak itu berkembang dengan cara dan waktu yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru atau mungkin orang tua harus bisa memahami supaya kita itu bisa mendukung seorang anak itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jika perkembangan mereka didukung dengan baik, maka mereka itu bisa memiliki pribadi yang pintar, mandiri, dan juga memiliki sikap yang baik. Jadi, perkembangan seorang anak itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya dari dirinya sendiri, bisa jadi dari lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada beberapa yang bisa mempengaruhi anak murid itu dalam pembelajaran. Yang pertama itu mungkin dari keluarga, lingkungan sekitar, terus teman sebaya, atau mungkin media dan teknologi yang mungkin ada plus minusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang itu sering berinteraksi dengan gadget. Nah, konten-konten yang mereka lihat itu membentuk pola pikir mereka dan cara mereka bersikap. Sebenarnya kalau digunakan dengan baik, teknologi itu bisa membantu kita dalam proses pembelajaran, tetapi harus tetap diawasi karena mengganggu perkembangan sosial dan konsentrasi seorang anak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.